Siti Syanturi dengan NIM 2404327. Pada tugas video yang ini, saya akan menjelaskan mengenai topik buah roh. Penjelasan tentang buah roh yang dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 22-23 dan terdapat juga dalam ajaran Paulus dalam Efesus 1 ayat 13-14 dan Roma 10 ayat 9-10. Bahwa bagi orang yang percaya yang menerima Injil dan dimateraikan oleh Roh Kudus, akan ada transformasi karakter yang tercermin melalui buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Roh Kudus menjadi jaminan keselamatan dan proses pembaharuan yang akan terjadi kepada mereka yang percaya. Dan kita harus merenungkan dan merefleksikan diri apakah karakter-karakter dari buah roh ini sudah terlibat dalam kehidupan kita. Untuk konsep buah roh itu sendiri, buah roh terdiri dari 9 karakter yang menandakan transformasi bagi hidup orang yang percaya. Selanjutnya ada materai Roh Kudus, yang mana Roh Kudus adalah jaminan keselamatan yang diberikan Allah kepada mereka yang percaya. Poin selanjutnya adalah bagaimana kasih sebagai inti dari buah roh. Karena kasih kepada Tuhan dan sesama adalah hukum yang terutama dalam kehidupan Kristen. Selanjutnya terdapat poin mengenai bagaimana pentingnya damai sejahtera. Karena damai yang diberikan oleh Tuhan tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Saya sendiri menangkap beberapa wawasan-wawasan yang dapat diambil dalam buah roh, yaitu bagaimana ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus, pasti ada perubahan sejati dalam karakter mereka. Allah menyediakan Roh Kudus sebagai kekuatan untuk menghasilkan buah roh dalam hidup kita, yang mana kita dapat menunjukkan bahwa karakter yang akan kita hasilkan adalah hasil dari penerimaan diri kita yang menerima Roh Kudus. Selanjutnya ada wawasan mengenai bagaimana kasih yang mengubah, kasih yang dipandang sebagai inti dari semua roh. Karena pada dasarnya bila seseorang yang berjalan dalam kasih pasti menunjukkan kasihnya kepada orang lain juga. Selanjutnya ada wawasan mengenai damai sejahtera dari Tuhan. Bagaimana bila pribadi yang memiliki karakter damai dalam hidupnya dapat memberikan damai dalam situasi-situasi yang sulit. Jadi karakter tersebut dapat membawa dan mampu membawa damai dalam situasi-situasi yang sulit. Jika karakter atau kepribadian tersebut menerima damai sejahtera dari Roh Kudus. Wawasan selanjutnya adalah wawasan bagaimana pentingnya kebaikan dan kesetiaan. Kebaikan dan kesetiaan merupakan sikap yang harus dimiliki bagi orang yang percaya. Hal ini mencerminkan karakter Kristus yang mengajarkan kita untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi dengan kebaikan serta dengan